Nugraha. Saya Ditra Madani. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi singkat tentang pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat di Indonesia. kemiskinan. Kata ini mungkin sering kita dengar, tapi ini bukan hanya sekedar masalah sosial biasa. Di Indonesia, kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang harus terus kita pahami. Bahkan ketika gejalanya mungkin tak selalu terlihat di permukaan. Target kemiskinan 0% di tahun 2004. Kalau dari data ini orang yang pengeluaran hariannya di bawah 18.000 itu tuh di garis kemiskinan atau miskin. Tapi kata Pak Erlangga target ekstrim itu 2,3% sampai 3%, bukan 0%. Yang dikasih dana untuk bantu kemiskinan ini yang sekarang di sekitar 9,57% kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, kemiskinan punya dimensi yang jauh lebih luas. Bukan hanya soal materi, tapi juga dimensi sosial, budaya, bahkan politik. Ini tentang keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan, tempat tinggal layak, dan pekerjaan yang stabil. Data BPS menunjukkan pada September 2024, angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,36%. Dari 270 juta penduduk, ada sekitar 25,82 juta jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini terus menjadi perhatian kita bersama. Mengapa kemiskinan selalu diatasi? Ada banyak faktor penyebabnya. Mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan belum merata, hingga ketidakpemerataan pembangunan antar wilayah. Memahami kemiskinan lebih dalam adalah langkah awal kita. Ini bukan hanya angka, tapi ini tentang kehidupan. Seringkali kita melihat masalah dan tantangan di sekitar kita, tetapi tentu saja pasti ada pendekatan kuat untuk mengatasi ini, yakni pemberdayaan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah proses, bukan akhir. Pemberdayaan adalah upaya sistematis untuk membuat individu atau kelompok masyarakat memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka ditingkatkan kapasitasnya, mampu membuat keputusan dan berperan aktif dalam pembangunan. Prinsip utamanya meliputi penguatan kapasitas, memastikan partisipasi penuh dari mereka yang diberdayakan, mendorong kemandirian, serta fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia bisa terwujud dalam berbagai bentuk dengan pelatihan UMKM, penguatan sosial budaya untuk melestarikan tradisi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas. Lalu apa hubungan dengan pengentasan kemiskinan? Sangat erat. Pemberdayaan adalah jawaban atas kemiskinan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat berdaya, mereka tidak lagi menunggu bantuan, melainkan mampu menciptakan solusi, meningkatkan kesejahteraan, dan mandiri secara ekonomi. Ini adalah kunci agar masyarakat mampu keluar dari jurang kemiskinan, bukan karena diberi, tapi karena mereka tumbuh dan berkembang dari dalam diri. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih berdaya. Pemberdayaan masyarakat Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Kami pamit undur diri. Bye.